Tes 1 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Garam Arfana dengan NPM 2478220. Di sini saya akan memberikan video penjelasan yang dia itu ada di lab 14, yang dia itu kita sedang mengerjakan ini project 2 REST API mini movie rental. Ya, yang di sini tuh mahasiswanya disuruh ngembangin REST API yang untuk sistem penyewaan film. Sistemnya ini meniru proses sewa film seperti layar streaming sederhana. Dia tuh bakal nyediain fitur kepada pengguna kayak film umum, melihat dan menyewa film, dan juga melihat data penyewaan film. API ini dikembangkan secara bertahap yang mencakup endpoint CRUD, integrasi database, penerapan autentifikasi berbasis token atau JWT, otorisasi berbasis online. Ya, ada lab 11 setup dan CRUD dasar, ada lab 12 integrasi database, lab 13 authentication dan authorization. Nah, di sini kita ada di lab 14 yaitu penjualan dan dokumentasi. Di sini buat video penjelasannya, kita tuh disuruh untuk deskripsikan mengenai API yang dibangun, penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Yang ketiga ada keamanan, autentifikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Yang keempat ada demo program cloning semua endpoint. Oke. Yang pertama kita akan lampunya ini, saya pakai lampu supaya facecamnya kelihatan. Di sini kelihatan nggak? Oke. Yang pertama kita itu disuruh untuk mendeskripsikan mengenai API yang akan dibangun. Oke. Oke, yang pertama itu API ini itu adalah RESTful API yang sistemnya itu penyewaan film yang berbasis web, yang dibangun nanti menggunakan Flash sebagai backend framework dan SQLite sebagai basis data lokalnya. Yang sistem ini bakal memungkinkan dua jenis pengguna, admin sama member. Ya, buat admin ini itu dia bisa buat nambahin film baru sama mengatur ketersediaan film. Sedangkan buat yang member cuma dapat menyewa film yang ada sama melihat riwayat penyewaannya. API ini menerapkan sistem autentifikasi JWT dan otorisasi berbasis peran role based access control untuk menjaga keamanan dan mengatur akses endpoint. Gitu. Nah, untuk yang kedua di sini ada penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Sebetulnya di sini ada, tapi di sini masih kurang ya. Masih ada 7 lagi. Saya jelasin dulu yang ini. Di sini ada method get, terus endpointnya movies, yang dia itu buat melihat semua film. Terus ada get movies ID, yang tujuannya itu buat melihat film yang tertentu berdasarkan ID yang ada. Yang ketiga ada post, yaitu post yang dengan endpoint movies buat nambahin film baru. Yang keempat ada put movies ID, dia ini buat ngubah data film berdasarkan ID. Terus ada delete,
dengan endpoint movies ID, yang dia tuh menghapus film berdasarkan ID gitu. Terus karena ini masih kurang, saya akan tambahkan lagi, ada 7 lagi. Oh iya, ini hirauin aja rental sini karena saya sebelumnya membuat lapar ya. Kita overview ya. Di sini kan pertama ada post register. Nah, ini tujuannya tuh buat dia ngeregis untuk akun admin sama akun member. Terus ada juga setelah kita regis kan pasti kita login ya, sama itu juga buat admin dan member. Dan nanti kita juga bakal dapat JWT tokens. Terus ada get movies. Nah, dia tuh nanti buat menambahkan film baru. Nah, itu tuh harus pakai si JWT tokennya admin ya. Kalau pakai tokennya si member itu nggak bakal bisa, atau nanti bakal ada respon error di sini. Ini misal saya tambahin ini tadi ya, pas laprak. Terus ada di sini ada code movie status. Nah, kayak gini lah kira-kira. Dia itu buat mengubah status filmnya. Ini khusus admin lagi nih di sini. Karena dia buat ngotak-ngatik filmnya ya. Buat misal ganti filmnya atau menghapus filmnya. Itu tuh yang ngelakuin semua hal-hal tadi itu adminnya. Terus buat membernya itu ada misal ini host rental saja ya. Dia ini buat menyewa film. Kalau film ini ada ketersediaannya. Ini khusus member. Kalau admin nggak bisa dia. Terus selanjutnya ada get. Ini oh salah. Buat apa ini? Di sini get ini rentals ya. Itu buat ngelihat riwayat nyewaan pribadi. Nah, ini khusus member juga. Tuh. Terus yang ketiga, yang ketiga itu apalagi keamanan, autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Oke. Di sini buat keamanan, untuk menjaga keamanan aplikasi REST API yang ada ini yang kita bangun. Ini digunakan sebagai sistem autentifikasi menggunakan JWT atau JSON Web Token dan sistem otorisasi berbasis peran atau role based access. Nah, ini adalah potongan-potongan Python kayak token ini menyimpan informasi penting kayak ID, username, dan role gitu. Di bagian sini kodenya. Nah, di bagian sini access token, create access token sampai 200. Lalu yang selanjutnya ada proteksi endpoint dengan JWT. Buat bagian code-nya itu ada di bagian sini. Ada Gmail JWT required, sama ada mana di bawahnya juga ada nih, ada
di sini ada range movie atau rentals ya, rentals movie. Terus ada movie status di sini. Nah, itu adalah bagian-bagian endpoint yang penting yang dia tuh diproteksi dengan dekorator Gmail JWT _required, yang artinya endpoint ini cuma dapat diakses jika tokennya valid gitu, disertakan sama header tersebut gitu. Terus yang selanjutnya ada di sini roles based access control. Apa itu? Nah, di sini kan ada claims get JWT sama ini role-nya ada admin, di bawahnya ada role, di bawahnya mana sih? Nah, di bawahnya ini ada member. Nah, itu dua itu tadi, yaitu sebagai setelah tokennya diverifikasi, sistem bakal memeriksa nilai role yang bakal dikandungkan sama token tersebut. Kalau tokennya nggak sesuai, misal kita naruh token adminnya di mana, di authorization buyer tokennya di admin, misal admin tapi nggak sesuai pokoknya gitu, nanti bakal ada pesan error 403 di sebelah sini gitu. Oke, mungkin selanjutnya ada di demo program atau running semua endpoint. Oke, tuh saya bakal buatin dulu, kita running dulu di CMD. Kita tunggu dulu. Nah, sudah nih, sekarang kita masuk ke postman-nya. Pertama kan kita register dulu ya di pos. Kita ke body, lalu kita tambahkan misal ini udah betul HTTP nya, terus metodenya ada betul, terus bodinya JSON dan raw, kita isi di sini misal rawnya admin, lalu password di sini. Username,
Kita pakai admin dulu, user, passwordnya berapa, admin 1234, 23 deh, send. Bisa nggak? Oke, ini ada kesalahan di sini. Coba kalau kita pakai contoh WA saya saja. Nah, username sudah digunakan. Kita ganti deh, ininya 2 deh, R nya 2. Nah, ini buat registernya. Selanjutnya kita login ya, login. Kita pakai, tunggu, pakai yang punya WA saya tadi ya. Kita salin, kita A, kita B. Oke, login. Oh salah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita salin di sini ya. Kita taruh C. Kita taruh di sini aja nih. Kita taruh. Nah, itu buat login adminnya. Terus kita ke buat nambahin data film ke post. Terus kita movies. Coba kita send. Oh iya, kita lupa authorize-nya, jangan lupa di sini. Tokennya pakai token tadi ya. Nah, kita langsung ke terapi. Lalu kita send, bisa nggak? Nah, kebuat nih moviesnya.
Nah, tapi ini ingat, saya tekankan lagi, ini cuma bisa pakai token admin. Terus selanjutnya kita ke tampilan daftar semua film, menampilkan daftar semua film. Oke, kita ke get, kita ke movies. Kita send. Nah, keluar nih, kan ada genrenya CV, available true, available-nya ada, berarti dia tersedia, ID-nya 3, title-nya Interstellar gitu. Setelah itu kita ke member, tapi pertama-tama saya bakal regis lagi ya, regis di sini. Oh enggak, ini kita regis di sini. Buat yang member, kita hapus dulu ini. Authorize-nya nggak perlu karena kita masih mau regis. Kita salin dulu ini. Role-nya di sini member ya, kita ganti. Kita send. Oh, user sudah digunakan ternyata. Kalau gitu kita login aja. Oh, kalau nggak kita tulis dulu di sini. Nah, sudah di sini. Hapus. Kita login sekarang di sini. Buat yang member tersebut. Kita salin aja ini. Sebetulnya mirip-mirip ya. Gerak lagi. Kita ikutin aja ini. Kita send. Nah, keluar lagi nih. Kita salin lagi nih ini ya, tokennya. Karena dua token ini beda ya. Nah, setelah itu kita setelah register dan login, kita post rentals. Kita mau mesen movies.
sebentar. Oke, kita pakai ini rapi. Nah, masuk. Oh iya, jangan lupa authorize. Buat tokennya masih di token admin, kita ganti dulu. Kita send deh. Movies tidak tersedia. Oke, berarti movie 2 deh, karena nggak tersedia tuh. Nah, ada nih, tersedia nih movie-nya. Bukan mesen ya, tapi ngecek, buat ngecek. Terus selanjutnya kita buat menampilkan riwayat rental, user login, member. Ini ada ID user ID 2, movie ID rental jam segini gitu. Coba movie ID nya 2 dong. Coba. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Itu tadi kan buat menyewa film jika masih tersedia. Selanjutnya kita ke admin lagi deh. Ke admin movie, kita keput ya. Kita admin ya, karena kita admin kita pakai tokennya admin. Waduh, CTRL aja. Itu guys. Oke, buat URL nya itu oh ya udah nih ya, body available terus. Nah, ini tadi kan ya, dia buat ngubah status film menjadi tersedia atau tidak tersedia. Nih, kalau kita gak tersedia itu berarti apa ya? Coba not available. Nah, terus apa? Kayak gitu ya. Jadi kalau dia tersedia kita tulis terus di sini. Jadi saat member ngecek dia bakal ada di tulisan available terus atau
film ini tuh tersedia gitu. Selanjutnya kita akan lihat gagalnya. Yang pertama ada pos rental. Ini apa yang terjadi apabila kita nggak pakai token. Nah, dia bakal MSG atau missing authorization header. Terus yang kedua apa, post rentals. Kalau kita pakai token admin, karena harusnya kan rental tuh pakai tokennya si member kan, tapi kita pakai token admin. Cara aja, ini token admin nih, kita mau rental, apa yang akan terjadi? Nah, oh mungkin karena kita loginnya itu tadi ya. Ntar kita login lagi deh. Kita login. Kita hapus ini. Kita send. Nah ini kita salin. Salinnya jangan lewati titik 2 ini ya. Kita masuk authorization, kita token, kita lagi, terus kita ganti URL nya jadi rental. Buat bodinya tadi kita buang aja. Nah, message-nya akan bilang hanya member yang bisa menyewa film gitu. Oke, mungkin segitu saja sih yang bisa saya sampaikan ya tentang mini project 2 ini, rental API mini movie rentals di Lab Season 14 video penjelasan. Kalau ada kesalahan mohon maaf, dan semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat kepada orang-orang. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.